Mulai aja kali ya. Kalkulus tuh kalau tadi nyebutin kekurangannya banyak banget ya, kayak dia kan ilmu yang cukup abstrak gitu, jadi kita sulit gitu untuk mengerti secara kayak misalkan kita ngertiin apa materi kayak kalian apa sih kalau yang ilmu-ilmu yang ngitung gitu. Nah kalau kalkulus nih kayak abstrak dan juga dia susah lah untuk dimengerti secara textbook aja gitu kan. Mungkin sebelum masuk ke ini nih fungsi beberapa variabel, saya mau ngasih tahu ini. Tadi bener tuh yang dibilang sama apa Aisyah ya. Kan kalau kalkulus yang berubah banyak ini udah ke fungsi 3 dimensinya itu ya. Kan kalau dulu kita SMA sering kita kenal kalau apa sistem koordinat 2 dimensi. Ini yang kayak gini X sama Y. Nah sekarang tambah lagi Z gitu. Ini biasanya yang umumnya itu Z itu yang masuk ke dalam ya, Y itu yang ke samping. Salah, X itu yang ke dalam, Y itu yang ke kanan ini, Z itu yang ke atas. Tapi ini kenapa kebalik ya? Nah, sebelumnya misalkan di sini saya punya lingkaran ya. Ini pengantar aja ya, pengantar dulu. Nginget-nginget gitu. Lingkaran itu kan fungsinya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat kan teman-teman yang SMA gitu. Yang pusatnya di 0,0. Nah, lingkaran ini kalau ditaruh di bidang 3 dimensi ini jadinya apa bentuknya? Kira-kira. Maaf Kak, gimana Kak? Lingkaran kalau di 2 dimensi itu kan kayak gini bentuknya. Kalau di 3 dimensi yang X, Y, Z ini kira-kira bentuknya bakal jadi apa nih? Ruangnya. Jadi bola kan? Ya, bola, benar. Kalau apa namanya nih? Ini apa namanya bentuk persamaan dari lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kira-kira kalau bola tuh bentuknya bentuk persamaannya apa? Ada yang tahu gak? Itu Kak, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, betul. Berarti kan kalau di dalam ruang jadinya kayak gini ya. Nih. Ya, kelebihan. Ini A kuadrat sama aja lah ya, sama R kuadrat. Di mana A itu tidak lebih dari 0. Terus selain dari bola, di dalam bidang 3 itu ada elips nih. Elips kalau di bidang datar kan elips nih yang ini nih, titik-titik ini. Tapi kalau di ruang dia elipsoida. Kalau yang ini hipersoida kalau nggak salah deh namanya. Ya begitulah. Nah, kan di sini udah masuk nih ke fungsi 2 peubah. Fungsi 2 peubah. Peubah itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak peubah? Peubah. Ada yang tahu nggak? Apa? Tadi apa? Acak. Kalau ininya apa? Variabel bukan Kak? Ya, variabel. Peubah itu sama aja variabel. Jadi kayak fungsi 2 variabel gitu. Dimana fungsi 2 peubah ini adalah fungsi yang memadankan pasangan terurut X dan Y, di mana X dan Y adalah anggota dari bilangan real R kuadrat dengan sebuah bilangan Z anggota bilangan real. Notasinya biasanya kayak gini. Ini kan baru 2 peubah ya, sedangkan kalau di kalkulus peubah banyak itu kan berarti lebih dari 1 gitu, 2, 3, 4, entahlah sampai berapa gitu. Nah, X dan Y ini kan disebut sebagai peubah atau variabel bebas. Variabel bebas itu maksudnya X sama Y ini boleh dimasukin angka berapapun gitu. Sedangkan Z ini variabel yang terikat atau tak bebas. Karena hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap X sama Y-nya gitu. Jadi kenapa dia makanya terikat. Contoh dari fungsi 2 peubah nih ada kayak X plus Y,
3x kuadrat plus 2y kuadrat, 1/3 akar dari 36 dikurang 4x kuadrat, kayak gini. Pokoknya yang ada 2 peubah x dan y gitu. Nah, untuk menggambar si ini nih, menggambar si apa nih namanya? Ya, grafik-grafik ini, kita itu harus tahu dulu daerah asal sama daerah hasil. Daerah asal itu kan biasanya kita sebut sebagai domain. Daerah hasil itu range gitu kan. Domain itu biasanya dinotasikan sebagai DF. Mana DF ya? Oh, nggak ada. Belum ditulis. Domain itu DF. DF gitu kan. Dimana fungsi f adalah kumpulan semua pasangan XY sehingga fxy terdefinisi atau mempunyai nilai. Nah, sedangkan range itu atau yang dilambangkan sebagai RF. Oh, bentar. Oh ya, kalau kecepatan bilang ya, atau enggak langsung skip aja gitu, tanya. Dilambangkan sebagai RF, di mana RF itu Z anggota bilangan real, di mana Z adalah fxy, xy, anggota dari si domainnya tadi. Misalkan contoh di sini nih ada, gimana nih? Misalkan gini, kalau dulu itu kan kita tahu nih fungsi satu variabel kan, kayak misalkan y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 gitu. Itu kan fungsi satu variabel ya, variabel cuma x gitu. Nah, kalau di sini kan ada 2 nih. Coba dari fungsi satu variabel dulu ya. Tadi apa? Misalkan x kuadrat plus 2x plus 2x plus 3 gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira si daerah asalnya itu apa aja dari fungsi ini? Ada yang tahu nggak? Boleh di-spill yang tahu ya. Ada yang tahu nggak daerah asalnya apa aja dari fungsi ini? Daerah asalnya 0 gak sih, Kak? Harusnya negatif. 0 bisa. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi gitu. Negatif tak enggak? Daerah asal kan ini kan kumpulan semua pasangan, kumpulan semua gitu. Sehingga F terdefinisi, F-nya mempunyai nilai, atau di sini Y-nya yang terdefinisi gitu. 3 sampai 1 bukan? Bisa, tapi misalkan dimasukin -1 ada hasilnya nggak dia? Ada, harusnya. Ada. Kalau dimasukin akar 2 ada hasilnya nggak dia? Kalau akar masih, karena enggak sih, yang x kuadrat doang yang ada yang bisa. Masa nggak bisa? Dia bisa semua. Coba nih ya, misalkan dimasukin 1. X 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3 ada hasilnya. Dimasukin 10 ada. Dimasukin angka negatif ada kan? Karena dia nggak punya syarat apa-apa gitu. Paham nggak maksudnya? Belum paham ya? Tulis dulu deh. Daerah asalnya itu nulisnya gimana yang enak? Dari mungkin gini kali ya. Kalian udah belajar selang terbuka sama selang tertutup belum? Ini selang terbuka, yang kayak gini selang tertutup nih. Oh, udah ke itu semester. Udah kan? Udah. Iya. Berarti kalau dari negatif tahingga sampai tahingga itu daerah asalnya. Kenapa kayak gitu? Karena semua angka bilangan real itu masuk ke sini gitu. Atau bisa juga dibilang
Y anggota bilangan, X anggota bilangan real. Gimana sih kalau nulis daerah asal tuh? Kok lupa ya? Oh ya di sini ada nih. Coba kita lihat. Nah ini kayak gini nih. Nah dia tuh daerah asalnya si X-nya ini semua anggota bilangan real. Jadi negatif tahingga sampai tahingga. Dia mau masukin berapa aja ya udah ada hasilnya gitu. Paham nggak? Atau contoh satu lagi. Kalau misalnya Y sama dengan berapa ya? Salah aja lah ya. X kuadrat per 2X mungkin turun X kuadrat plus 3 ini plus berapa ya? Negatif 4 gitu. Coba kalau ini ada yang tahu nggak? Daerah asalnya. Kan dia ada, kalau syarat dari pembagian tuh apa? Kalau nggak salah jangan 0 ya. Ya, jangan 0. Dia akan 0 kalau X-nya berapa? Yang bawahnya aja. Kalau X-nya 2. 2 ya. 2 kan? Berarti di sini nulisnya X itu gimana sih kalau nulis daerah hasil ya? Lupa. X itu semua anggota bilangan real. X itu semua anggota bilangan real. Di mana X tidak sama dengan apa ya? Tidak sama dengan itu. Pasti ada yang tahu nggak? Di sini mana ya lambangnya? juga Ini. lambangnya ya. Tidak sama dengan dari 2. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau misalkan dia 2 kan dia 0 nih. Nggak bisa dong. Tapi semua bilangan real dari negatif, positif gitu semua bisa masuk kecuali 2. Karena dia pembagian. Di bawah ada syarat di pembagian ini gitu. Masih kurang paham ya? Bilang aja, nggak apa-apa. Paham Kak? Beneran, nggak yakin nih. Mau nanya? Iya. Kenapa yang bisa dibagi 2 Kak tadi? Kan tadi syarat dari pembagian itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Iya. Ya, berarti di sini dilihat kira-kira berapa sih X-nya kalau yang menghasilkan nilainya itu 0 gitu. Kan 2 dong. 2 kali 2, 4 dikurang 4, 0. Nggak bisa. Kalau negatif 2 bisa nggak? Bisa. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Dikurang 4, negatif 8. Berarti kan nggak 0. Ya. Ya, gitu. Iya, betul Kak. Masih Ya. Kak? Ya. Ini udah paham gak lu yang satu variabel nih? Udah dulu. Udah Kak. Udah. Sekarang yang 2 variabel. Nih dari yang sini nih. Kan tadi kumpulan semua pasangan X sehingga F terdefinisi atau mempunyai nilai. Kira-kira dia ada syaratnya nggak? Masukin X sama Y-nya itu berapa gitu. Ada syaratnya nggak? Sepertinya kalau misalkan penjumlahan 2 penjumlahan itu 0, nggak apa-apa juga kan Kak? Ya, iya nggak apa-apa kan? Ya berarti X dan Y adalah semua bilangan real. Boleh negatif, boleh positif gitu kan? Ya, ya nggak? Kalau salah, kalau ada yang tahu nih udah diajarin gitu sama dosennya, kasih tahu aja ya. Takutnya saya ada yang salah lupa soalnya udah setahun nih.
Ya, Kak. Nah, kalau ini gimana? Akar syaratnya apa? Ada yang inget gak? Nggak boleh negatif. Nah, kira-kira angka berapa yang akan menghasilkan negatif? Untuk X dan X-nya Y. 2. X-nya 2. X-nya 2. Y-nya Y-nya mah bebas, kayak yang penting X-nya doang yang bisa menyebabkan 0 dan bisa menyebabkan si Y-nya itu negatif. kira-kira kalau misalkan dia dijadiin ini apa namanya? Akarnya dihilangin deh. Misalkan kan berarti X kuadrat gitu kan. Negatif salah. 4 negatif X kuadrat. Ini gue ngetik gimana sih? Oh ya, dikurang Y kuadrat gitu kan sama dengan 0. Gitu kan. Terus 4-nya pindahin. Enggak 4 pindahin. Jadi bisa gini kan, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Bisa kan? Iya, bisa, Kak. Nah, ini tuh bentuk apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sama lingkaran. Iya. Sama lingkaran dong. Berarti kalau misalkan dibentuk persamaan lingkaran, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. R-nya berarti 2. Nah, persamaan lingkaran itu kan jari-jarinya 2 ya. Gimana yang mengilustrasikannya? Ini sekalian masuk ke cara menggambar aja kali ya. Saya buka GeoGebra aja deh. Ntar dulu ya guys. Ini tidak profesional sekali. Mana tadi? Kita buka GeoGebra saja. Tapi gambar manualnya kalian bisa kan, kayak X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 bisa kan? Jadi jarinya 2 gitu. Ini sekarang langsung aja lah. Sama dengan 2. Mana 2? Kok 2 sih? 4. Nih. Kira-kira nih. Daerahnya tuh yang mana? Kalau lingkaran. Daerah yang tadi, daerah asalnya tuh yang mana? Yang dalam kan? Yang dalam gak sih? Maksudnya dalam yang gimana, Kak? Gimana ya? Daerah. Aduh, gimana ngejelasinnya guys? Nih, kan ini lingkaran nih. Kan tadi nyari daerah asal sama daerah hasil. Ya gak sih? Mana sih tadi? Nih. Kalau misalkan disatu-satuin deh. Bentar. Kata-kata yang pas gimana ya? Daerah asal lingkaran itu kan kenapa disebut lingkaran? Karena yang dicari yang tengah dong. Yang tengah nggak sih? Kalau yang luar lingkaran kan bukan lingkaran namanya kan? Iya nggak? Lingkaran nih. Ya. Yang disebut lingkaran yang mana? Yang tengah kan? Iya, yang di dalamnya. Ya, yang di dalamnya kan? Nah, berarti ini itu daerah... gimana nih? Ini itu daerah asalnya itu yang tengah, yang ini nih. Diwarnain gimana sih GeoGebra diwarnain? Yang di dalam garis ya, Kak? Iya, yang di dalam garis. Berarti dia tidak lebih dari negatif 2 sama tidak lebih dari 2 gitu. 1 boleh nggak? Boleh. Coba kalian ganti di sini. Kan nggak boleh lebih dari 2, berarti 3 ya. Coba masukin 3. Mana tadi? Nih,
X-nya 3, Y-nya 3. 3 kuadrat 9 kan. 4 dikurang 9 udah pasti akarnya akan negatif. Sedangkan tadi syarat dari akar itu kan nggak boleh negatif kan? Iya, betul. Nah, coba kalau masukin 2. 2 kuadrat 2. Oh, di sini X-nya itu kayak salah satu gitu pilihnya. Jadi nggak langsung bareng gitu. Gimana jelasinnya ya Allah. Tapi udah paham belum sampai sini konsepnya? Insya Allah paham. Insya Allah Ya, paham Kak. paham ya? Ya Allah, alhamdulillah, amin. Misalkan dimasukin 1 kan, 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 2, 4 kurang 2 kan masih positif kan, berarti akar dari positif ada nilainya gitu. Nah, makanya dia daerahnya itu ditulisnya biasanya, ntar kalau ada yang salah, aku kasih tahu di grup aja ya, misalkan ada yang revisi gitu dari omongan aku sekarang. Iya, siap, Kak. X, tulisnya enaknya gimana? DF, di mana X dan Y anggota bilangan real, di mana X di mana X berarti negatif 2 gitu enggak sih? Ya, karena kalau itu dicari lagi lah. Tidak boleh lebih dari 2 dan negatif 2 gitu. Paham tidak, guys? Iya, paham, Kak. Paham. Coba kalau lihat PPT ini ya. Kita lihat dari awal. Fungsi beberapa variabel. Ini udah banyak. Ini udah sampai Z. Nah, ini coba lihat di daerah asal sama daerah hasil ya. Tapi ini 2 variabel. Nih, misalkan gini. Ini ada akar dari Y min X kuadrat. Daerah asalnya itu Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Atau kalau misalkan dipindah berarti Y ya kayak gini lah, Y nggak lebih dari sama dengan X kuadrat. Misalkan Y-nya berapa? 2. X kuadratnya berarti gini. Y lebih dari, misalkan X-nya dulu berarti ya, kan X-nya kecil daripada Y. Lebih gampang X-nya dulu dicari. Misalkan X-nya 2. 2 kuadrat kan 4. Nah, 4 ini Y-nya harus lebih dari si X-nya, berarti misalkan 5. Y-nya 5 dikurang 4 akar 1, masih ada dong hasilnya, kan nggak negatif. Coba kalau misalkan X-nya itu 1, tapi Y-nya itu 2. Y-nya itu 0. Nggak bisa dong, berarti 0 kurang 1 berarti negatif 1. Berarti dia karena akar itu nggak boleh negatif, maka daerah hasilnya 0 sampai positif tak hingga gitu. Terus yang ini juga 1 per XY, di mana XY tidak boleh sama dengan 0. Berarti boleh masukin X-nya 1, 2, 3, yang penting X-nya itu, X sama Y-nya itu nggak 0 gitu. Dan daerah hasilnya itu negatif tak hingga sampai 0. Kalau ini selang apa nih? Selang terbuka kan? Berarti kalau selang terbuka itu 0-nya nggak masuk kan? Ya nggak? Bener nggak? Selang terbuka. 0-nya nggak masuk, berarti dia sampai negatif 1 lah ya, memangnya gitu. Berarti 0 itu nggak ada hasilnya 0, 1 per berapapun nggak ada yang hasilnya 0. Gitu guys. Ini aku ada PPT sih, tapi nggak bisa di-download. Kita lihat dari sini ya. Nggak apa-apa ya? Nih, nemu kemarin. Fungsi 2 peubah. Nah, ini kayak tadi nih. Kita belajar bidang sama ruang.
kuadran 1, kuadran 2 gitu kan. Di sini ada persamaan umum bola nih yang tadi disebut sama Adrian ya kalau nggak salah. Atau siapa? Atau lupa. Ini ada elipsoida nih, yang tadi gambarnya itu. Persamaannya tuh bentuk umumnya tuh kayak gini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini elipsoida. Ini apa nih? Hiperboloida. Banyak ya namanya. Hiperboloida berdaun 2. Ntar kalau mau linknya aja kali ya aku kirim. Nah ini ada nih. Cobaan yang ini. Mungkin dia lebih ada jawabannya nggak ya dia? Kita cari jawaban guys. Oh ini. Coba. Daerah asal dan daerah nilai. Daerah nilai itu sama aja daerah hasil ya. Tentukan dan gambarkan DF. Sebelum digambar, dia pasti nyari daerah asal. Nih. Berarti ini kan daerah asalnya boleh berapa aja kan, dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Makanya kenapa dia ini daerah asalnya di sumbu X sama Y diarsir semua, karena dia boleh dimanapun gitu. Jadi gini, X dan Y anggota bilangan real gitu. Seluruh daerah bidang atau nama lainnya seluruh daerah di bidang. Nah terus yang kedua itu ini 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kita lihat di sini coba. Oh ini dia langsung dimasukin ke dalam gitu jadi agak puyeng. 1/3 akar dari gitu kan. Nah ini dibikin pertidaksamaan dulu dia sama dengan 0. Ini pindah ruas 36-nya. Terus dibuat persamaan tadi tuh antara bola atau enggak elipsoida atau enggak hiperboloida. Nah di sini kebetulan dia ngambil apa nih? Persamaan apa, inget gak? Yang kayak gini. Yang X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ingat gak? Persamaan apa? Kayak gini bentuknya nih. Parabola atau hiperbola ya? Elipsoida. Ya kan? Elips kan, persamaan elips. Makanya kenapa dia gambarnya bentuknya elips. Karena ya dari si bentuk persamaannya itu adalah elips gitu, elipsoida. Dari sini paham nggak operasinya? Dari sini ke sini. Paham nggak guys? Itu berarti dibagi sama 36 bukan sih Kak? Iya, tapi baginya satu-satu gitu ya. Makanya kenapa nyambung ke masalah turunan parsial. Parsial itu tahu nggak apa? Parsial itu kan kata dari part ya. Part itu kan bagian. Berarti dituruninnya itu harus satu-satu gitu. Maksudnya nggak bisa X sama Y digabungin. Karena ayam sama bebek kan nggak bisa jadi satu gitu. Jadi istilahnya X sendiri, Y sendiri. Jadi misalkan di sini 9x kuadrat sama dengan 36 gitu. Berarti kan 36 dibagi 9 gitu kan. 4. Nah, 4-nya pindah ke bawah. Terus sekarang gantian yang Y kuadrat gitu. Jadi satu-satu dia ngitungnya. Paham kan? Nah, di sini kan 2 kuadrat ya. Ini kan A. A itu kan adanya di sumbu X. Jadi dia ditaruhnya di sumbu X. 2-nya gitu. 4 ini kan kuadrat. 4 kuadrat. Akar 4 itu kan 2. Jadi di sini 2, di sini 3. Jangan nyampe nanti elipsnya kebalik, 3-nya di sini. Jadi ntar dia lonjong ke samping. Kan beda ya lonjong ke samping sama ke atas. Nah, ini yang soal nomor 3. Tadi apa? X dikali 1 min Y. Ini juga dibentuk, mungkin lebih gampang kayak gini kali ya. Tadi saya belibet nih. Dibentuk pertidaksamaan dulu atau persamaan, misalnya sama dengan 0 gitu. X
Berarti ini kan satu-satu nih, berarti X dulu. X-nya 0, Y-nya negatif 1 kalau pindah kan. Enggak negatif, positif karena Y-nya negatif. Berarti jadi kayak gini. Mana? Nih. XY anggota bilangan real di mana X lebih dari 0 dan 1 min Y lebih dari 0. Ini kayak yang tadi saya bilang, parsial X dulu baru Y dulu gitu. Atau X kurang dari sama dengan 0 dan 1 min Y kurang dari sama dengan 0. Terus di sini dan Y mana nih? Lebih dari sama dengan 1. Atau X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 0. X, ini kan X yang ini. Lebih dari sama dengan 0 berarti X-nya ke kanan. Dan Y kurang dari sama dengan 1. Y-nya sini. Kurang dari sama dengan 1 berarti naik dong. Tapi dari sini nih. Ini kan 0 nih. Bagian 0, 1 nih. Berarti di sini. Terus atau X kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0. Berarti dia ke bawah. Ke bawah. Kanan. Ke kiri. Maaf. Kurang dari sama dengan 0. Terus Y lebih dari sama dengan 1. Y mana Y? Ini Y yang ini. Lebih dari sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Dari contoh yang ini daerah asal sama daerah nilai. Ini nggak apa-apa kan ya, tanyanya sekarang aja gitu. Jadi sesi tanya jawabnya. Ntar kalau di akhir lupa. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oh iya Boleh. udah nggak apa-apa Kak ya. Biar efektif aja. Iya biar ini ada nih paraboloida elips, paraboloida hiperbola. Membantu sih ini kayak jadi kita nggak perlu mikir lagi itu bentuknya nanti bakal kayak gimana ya gitu. Ntar deh saya kirim linknya ya. Iya, Kak. Ayo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ini sistemnya boleh TikTok ya, Kak ya? Iya boleh. Ini emang apa ya, kalkulus tuh tidak bisa dipahami guys. Puyeng sekali otak ini. Iya nih. Jadi teman-teman. abstrak gitu, jadi ya maklum lah. Atau di sini ada yang udah pernah belajar gitu sebelumnya, maksudnya sebelum ikut Penatika gitu. Kira-kira dosennya tuh bilang apa sih? Ada yang beda atau Kak Niki kok gini sih bilangnya gitu. Apa emang belum dibahas gitu? Kalau di kelas aku udah sih, Kak. Kalau yang kayak hiperboloida gitu-gitu. Ellipsoida. Tapi kan ya balik lagi ya, kalau aku sendiri kan kadang yang dijelasin itu bisa bertahan sampai malam aja. Kadang syukur Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah gitu. Nah, ini masih masa-masa inget-inget lagi sih, Kak. Tapi sama atau beda gitu, maksudnya diajarin kayak gini juga enggak gitu. Ketika kan ini soalnya kan kayak dari dasar ya, soalnya takutnya mau jelasin ke belakangnya tuh bakal kalau lupa tuh kayak ya udah lupa nggak bisa ikutin lagi gitu. Iya benar-benar, Kak. Kalau misalnya sama dosen aku sih ada ininya sih, Kak, dijelasinnya sama kayak gini. Tapi bedanya beliau nggak, kan kalau di sini kan tertulis ya bentuk-bentuk. Tadi kan Niki kan sempat nampilin bentuk-bentuknya kan. Nah itu kalau di dosen aku belum dikasih sih, Kak, kayak gitu. Baru namanya aja kali ya, hiperboloida gitu. Iya. Gitu. Ya, ini ada latihan tapi sepertinya susah guys. Nggak usah lah, skip aja. Ini kita lagi nunggu pertanyaan ya, Kak, dari teman-teman. Iya boleh sambil jalan. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya nih, mumpung tidak terlewat banyak ini materinya. Jadi masih ingat nih kita ya. Ini banyak banget ya, 88 slide. Oh my god. Iya, Kak. Itu 88 slide itu isi materi ini semua, Kak.
Nggak tahu. Ini baru nemu, beneran baru nemu linknya. Oh, iya. Ya, teman-teman, silahkan ingin bertanya. Kalau belajar kalkulus tuh pelan-pelan, Iya. dipahami. Ini boleh keburu. Mungkin kita tunggu sampai 2103 ya Kak. Jadi nanti setelah 2103 kalau nggak ada yang bertanya, nanti Kakak boleh dilanjut gitu. Ke Niki. Izin bertanya. Kalau misalkan soalnya itu len X plus Y itu ada syaratnya gak sih? Len X plus Y. Iya. Len itu kamu pernah cari hasil len 0 berapa, len 1 berapa? Pernah nggak? Len 1 itu kan 0 ya? Ya nggak sih? Kalau di kalkulator tuh len 1 0. Coba yang pegang kalkulator dah. Iya, Kak, Kak. 0. Ya 0 ya. Kalau len 0 error nggak sih jawabannya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Berarti len itu tidak boleh sama dengan, nggak boleh 0. Berarti X sama Y-nya nggak boleh 0 gitu. Dia kalau negatif ada nggak? Ada. Pastikan ada nggak sih? Kok tahu? Ada kan? Misalkan len Di negatif kalkulator negatif nggak ada. nggak ada. Masa? Len Nggak ada, Kak. nggak ada. Len negatif sih. Ini. Len apa maksudnya yang per-peran 1/2 gitu, 1/3 ada gak? Negatif nggak ada berarti kan? Kalau yang per-peran ada, Kak. Ada. Berarti negatif nggak ada, 0 nggak ada. Berarti len itu gini berarti tandanya. Dalam kurung 0 sampai tahingga. Atau kurung tutup. Kurung apa namanya? Selang tertutup 1 sampai tahingga. Paham nggak? Syaratnya itu. Berarti nanti daerah. Ini kan ada nih, ini ada X, ada Y. Berarti daerahnya itu, Y-nya itu kan nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh lebih dari, nggak boleh, ngomong apa sih? Tadi X-nya itu kan harus lebih dari 1 kan. Berarti kan 1 misalkan di sini nih. Berarti sampai ke sini daerahnya tuh. Y-nya juga gitu. Kalau misalkan tadi Rafli bilang X plus Y, berarti kan dioperasikannya apa? Satu-satu kan, parsial. X dulu atau Y dulu. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1, X-nya lebih dari sama dengan 1, Y-nya juga lebih dari sama dengan 1. Berarti dia daerahnya tuh cuman di sini doang nih. Di sini kecil len itu. Jadi kayak grafiknya tuh kayak gini biasanya nih. Kayak dari sini dia nggak nyentuh X, ini kan X nih, nggak nyentuh gitu, dia pasti gini ngomong. Susah jelasinnya, kita cari aja lah guys di Google, ada Google buat apa. Nah, jadi kita cari aja di sini grafik len. Nah ini dia nih enggak, dia tuh daerahnya tuh ini nih, dia tuh sampai ke bawah sini ya. Gimana gedein? Gini. Nih, ini kalau diterusin, diperpanjang nih, dia nggak bakal nyentuh si sumbu Y. Karena kan dia tadi apa syaratnya? Lebih dari 0 kan. Dia nggak bakal nih nyentuh si sumbu ini nih. Terus ini juga nih, misalkan X-nya 4 nih.
Ini harusnya grafiknya nggak gini ya, masa 1/4 lebih dari 1 nih, kocak nih. Harusnya kan dia di bawah 1 kan, 1 dibagi 4 kan kecil. Ngerti gak? Ini harusnya 1 juga terus nih sepanjang 1, tapi nggak nyentuh 1 dia. Ada nggak hasilnya sih lem 1? Kalau ini Nitli, kalau parsial dia kayak gini nih bakal nih. Ini ilustrasi aja ya. Kan dia parsial, dia Y sendiri, X sendiri. Berarti yang si X-nya itu yang ini nih, yang merah nih X nih. Nah, yang Y-nya itu udah di sini dia. Jadi tengahnya tuh nggak ada, dia daerah hasilnya cuma di atas sama di bawah. Ngerti nggak, Pri? Halo? Intinya mah jangan nyentuh 0 sama yang menyebabkan tidak ada hasilnya ya. Gitu. Kan tadi dicari kan 0 tuh kan nggak ada ya. Jadi dia emang X-nya tuh nggak boleh sama dengan 0, jadi harus lebih dari 0. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya, Lanjut. paham Kak. Terima kasih. Ini grafik fungsi 2 peubah. Grafik berupa permukaan di ruang. Nah, ini kenapa tadi ngaruh banget itu daerah asal atau domain buat di kalkulus ini, karena buat gambarnya itu nih, ini kan tadi daerah asalnya nih misalkan ya. Daerah asalnya itu kan bentuknya apa? Bidang kan. Bidang itu disebut ruang kalau dia punya tinggi. Tingginya itu yang ini kan. Nah, kenapa ada si Z? Nanti si Z-nya itu yang bakal menggambarkan tingginya gitu. Jadi kita sebelum gambar harus tahu dulu bidangnya itu kira-kira bentuknya apa ya gitu. Baru nanti direfleksiin gitu ke bawah, ditarik. Jadilah dia ruang. Nah, ini. Oh ya, kalian buat aplikasinya pakai apa? Diajarinnya sama dosennya. Selain GeoGebra. Cuman GeoGebra doang sih. Yang kayak gini ada nggak? Nih, tapi saya lupa cara makainya. Aneh ya. Bentar dulu. GeoGebra 3D sih, Kak. Ini. Octave. Pakai nggak? Enggak. Octave nggak pakai. Iya. Kita buka. Lupa saya tapi cara makanya dah. Emang gini kalau belajar sambil tidur. Bentar dulu ya guys. Beginilah kira-kira bentuknya. Ada yang udah pernah saya cari sih. Dia tuh masukin gitu kan input. Waktu itu nyari apa ya di sini? Kalau saya diajarinnya pakai ini. Coba. Bukan ini. Lupa, tapi tuh dia tuh ada kayak bahasanya sendiri lah ya. Istilahnya bahasa apa tau udah. Pakai bahasa komputer Kak. Ya, tapi nggak komputer juga. Ini gimana? Saya pernah ngasih nggak ya? Masalah satu apa nih? Nah, nih kalau di Octave tuh dia jelas banget gak sih gambarnya. Tapi ini saya lupa cara ngerjainnya gimana waktu itu. Ntar deh kalau ada ya. Dia tuh kan kalau di GeoGebra itu kan gambarnya kayak cuman apa sih? Nggak ada garis-garis gini. Nah kalau di Octave tuh kan ada nih. Jadi dia kelihatan dia motong di mana nih. Ini kan ada 2 bidang. Nanti pasti bakal ke bidang. Pokoknya nanti ini kelanjutan dari kalkulus lah, bentuknya begini nanti. Gitu, jadi lebih kelihatan. Tapi saya ini kayak gini. Lebih apa ya? Lebih kelihatan part-partnya gitu. Kalau di GeoGebra kan dia cuma kotak doang gitu loh. Lanjut ya guys. Nih, kayak gini nih. Ini hasil dari Octave tadi nih. Misalkan ini digambar jadi kayak gini. Kan kalau misalkan di bidang 2 atau di sumbu X sama sumbu Y kan paling cuma melengkung satu doang kan. Ini karena dibentuknya ruang,
Makanya dia bakal kayak gini. Nih, contoh-contoh grafik. Nah, ini ada nih. Bentuk grafik. Paraboloida elips. Ini yang tadi ya sama. Ini yang tadi, tapi kan tadi di bidang 2 nih. Yang ini. Yang ini. Tapi ini dibentuknya di bidang 3. Sama aja ininya dulu, baru nanti tingginya berapa, baru nanti dilengkungin. Nih. Karena dia setengah kan depannya, makanya dia cuman setengah elipsoida. Kalau dia full, pasti dia bentuknya elipsoida. Kurva ketinggian, K adalah kurva ketinggian, jadi kurva ketinggian adalah... Nah, ini juga. Udah belajar, ini belum? Rizka belajarnya sampai mana sama dosen? Aku belajarnya sampai yang tadi Kak, yang elipsoida kayak gitu. Nah, seharusnya itu kan berlanjut ya. Habis elipsoida itu kan ada materi lagi kan. Cuman beliau nggak masuk kelas aku selama 2 minggu Kak. Jadinya kelas aku ketinggalan gitu. Mungkin di kelas lain udah lanjut gitu Kak. Coba yang lain gitu mungkin. Rafli belum belajar, Pli. Ayu. Ini Dosen saya itu Kak masih belum materi situ Kak. Belum. Mungkin hari Jumat depan masuk materi itu. iya belum masuk sampai kontur Kak. Kan kalau tadi kan Kakak buka yang ada konturnya tuh. Iya, kontur. Iya, itu belum. Tapi kalau misalkan yang pengubah 2 variabel itu udah, terus 3 variabel juga udah dibahas. Cuman belum dalam banget gitu. Belum nyampe kontur. Tapi yang tadi lumayan paham atau ini? Lumayan paham. Nggak jauh beda sama yang diajarin sama dosennya. Ya gitu. Kayak cara belajarnya kan beda-beda ya, jadinya ya mohon maaf. Nih, kalau misalkan peta kontur itu juga penting ya, karena kan di sini ini udah masuk ke ini 3 variabel sebenarnya. Udah masuk ke ruangnya. Kenapa penting? Coba nih. Kalian pernah lihat ini enggak sih? Peta yang ada konturnya gitu. Dari besar ke kecil gitu. Kita cari. Peta konturnya nih. Peta kontur. Nih. Kan kalau di Maps itu kan kayak gini ya. Nih, dia kan semakin jauh berarti kan semakin datar. Semakin di bawah, semakin landai. Semakin dia kecil nih, konturnya kecil kayak gini, dia semakin tinggi dong nih kalau dari samping kayak gini. Kayak ini kayak topografinya gunung aja gitu. Kalau misalkan kalian pakai yang tadi oktav ini, bisa kelihatan itu konturnya yang tadi garis-garis yang banyak-banyak itu tuh dia namanya kontur gitu kan. Kalau dilihat dari atas kan bentuknya bidang datar ya. Makanya kenapa tadi daerah asal dulu bidang datar, nanti baru ke tinggi. Karena itu nyambung ke kontur gitu. Kita balik lagi ke sini deh. Ini yang sesuai buku kan ya, PPT-nya. Sesuai buku nggak? Soalnya saya nggak pakai buku. Sesuai Kak. Saya belajarnya nggak pakai buku ini waktu itu, jadi tapi mirip sih fungsi 2 variabel nih yang tadi. Ini apa nih? X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari 1. Berarti kan dia di kuadran 1. Di sini titiknya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti dia adanya di sini. 1. X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 1. Berarti dia di semuanya. Kuadran 1, 2, 3, 4, tapi nggak boleh lebih dari 1.
Suatu daerah di bidang dikatakan terbatas jika daerah tersebut terletak suatu cakram yang beradius terhingga. Suatu daerah dikatakan tak terbatas jika daerah tersebut tidak memiliki batas. Ini contohnya aja dah. Ini kayak yang tadi ya. Tadi ada nggak sih ini? Gimana? Ya deh. Kan dia gambarkan daerah asal fungsi. Berarti kan kita cari daerah hasil daerah apa? Cari daerah asal ya benar. Daerah asal nih. Karena dia kan akar, nggak boleh negatif. Oh ini yang tadi ya yang y lebih dari sama dengan x kuadrat. Yang ini nih. Yang ini. Nih yang ini nih. Lihat kan. Daerah hasilnya apa? 0 sampai tak hingga. Berarti kurvanya dia naik kayak gini. 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga. Y sama dengan kurang dari 0. Ini sampai jam berapa dah? Kayaknya nggak bisa sampai jam 10, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Kak. Sampai jam 21.45 Kak selesainya. Iya, nggak apa-apa. Oh. Ini aja nih contoh nih. Ini udah masuk ke yang tadi kontur itu. Nih kan tadi kan kontur nih, kayak gini nih. Misalkan gambarkan grafik fxy sama dengan 100 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Dan plotkan kurva ketinggian fxy sama dengan 0, fxy sama dengan 51, fxy sama dengan 75. Nah, kan kalau misalkan dipindah, coret-coret aja deh. Mana-mana. Nah, misalkan kan ini dipindah nih 100-nya, berarti kan x kuadrat. Kok hilang? Salah pulpen. Gimana sih kalau gue naruh? Aneh. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10 pangkat 2. Bisa nggak? Bentuk ini nih. Bisa kan jadi ini? Bisa nggak? Iya bisa Kak. Bisa kan? Berarti kan ini apa? Lingkaran kan? Bidangnya lingkaran. Nih, sini nih lingkaran. Lingkaran pertama. Berarti lingkaran paling luar, paling datar, paling dasar gitu. Jari-jarinya 10 nih di sini. Terus disuruh lagi. Ini kan udah nih yang sama dengan 0 ya. Kan ini kan pusatnya 0,0 dong. 0,0. Berarti ini di sini jari-jarinya 10, kanan kiri 10. Berarti udah dong sama dengan 0. Sekarang yang sama dengan 51. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 51 dikurang 100. Ya nggak? Kan ini 100 nih, pindah. Nih Z-nya 51. Pindah berarti 51 kurang 100. Iya nggak? Enggak dong, ditambah. Maaf guys. Kenapa ditambah? Karena ini negatif, saya nulisnya positif. Berapa tuh? 51 kurang 100. Berapa? 49 kan? 49 ya? Iya Kak. 49. 49 itu sama dengan 7 pangkat 2. Berarti jari-jari yang keduanya itu 7. Ini 10. 7 berarti di dalamnya kan. Nah, berarti kontur keduanya itu
Ini 7 nih, jari-jarinya 7. Itu jelek banget. Nggak apa-apa lah. Terus cari juga gitu, kayak gitu, 75. 100 kurang 75 berapa? 25. 25 itu 5 pangkat 2. Jadi kontur keduanya adalah 5. Nah, ini kan udah nih, kontur gitu kan. Kalau lihat dari atas, dia bakal datar aja kan. Kalau lihat dari samping, karena ininya 100, terus ininya ini kan 100 nih. Berarti tingginya dia juga 100, karena di sini tadi disebutin. Aduh, mana tuh tadi ya? Nih, himpunan semua titik di bidang di mana fungsi f, x, y memiliki nilai konstan. F, x, y sama dengan C. Disebut kurva ketinggian dari F, himpunan semua titik X, Y, F, X, Y di ruang dengan X, Y berada di daerah asal. Disebut grafik F. Grafik F disebut juga permukaan Z. Susah ya kata-katanya. Pokoknya intinya di sini. Himpunan semua titik di bidang di mana fungsi F, X, Y memiliki nilai konstan. F, X, Y sama dengan C. Itu di sini ada. Di mana? Saya lihat di mana ya waktu itu ya? Pokoknya ini kalau dipindah ke sini kan berarti kan si FXY-nya kan ini kan XY. Dipindah nih ke sini, berarti kan 100 dong tingginya si C-nya. Makanya dia tingginya 100. Berarti enggak? Untuk contoh yang ini. Kak, mau tanya Kak, itu yang kakak bikin itu Kak, yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 51 itu dikurang ya Kak jadinya? Oh iya, kenapa ditambah? Oh berarti kebalik saya nulisnya. Nih. Ya gini lah. Tadi dulu ngecas dulu. Lanjut. Iya, berarti nulisnya gini. Kan kalau misalkan dia pindah ruas, 100-nya positif ya. Sedangkan tadi dia bilang, dia pindah ruas. Berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Nah, karena dia F, X, Y-nya sama dengan 51, Z kan di sini. Pokoknya intinya dikurang. Gimana? Coba kita lihat sini ada lanjutan, lupa. Berjelasin hapus dulu. Coba nih, kalau di sini gimana? Kurva ketinggian Fx-y sama dengan 0 adalah himpunan semua titik di bidang negatif xy. Berarti ini udah benar ya tadi. Berupa lingkaran beradius 10 yang berpusat di titik asal. Demikian juga kurva ketinggian Fxy sama dengan 51, Fxy sama dengan 75. Berupa lingkaran-lingkaran. Ini 100 dikurang X kuadrat. Ini kan sama dengan 51. Atau iya berarti gini, pindahnya gimana? Aduh. Nih, misalkan harusnya pindah kan, negatif 49 kan berarti. Iya nggak? Nih 100 pindah nih. Negatif 49. Atau tukeran gitu bisa nggak sih Kak? Iya, tukeran aja. Iya, aduh, bahasanya bagaimana nih? Pokoknya intinya dikurang aja. Ya kan?
Bener gak? Iya. Ya, udah sama tuh. Gitu. Lanjut aja. Oh iya, aku ini ya apa? Kan ini di sini materinya kalau nggak salah sampai limit ya. Ya nggak sih? Sampai limit. Aku tuh lupa gitu sama limit. Jadinya kalau misalkan ngasih tahu takutnya salah gitu. Jadi nggak apa-apa kali ya sampai sini. Maksudnya nggak sampai limit yang 14.2 ini. Iya Kak, nggak apa-apa. Gimana nanti kalau atau enggak nanti lain waktu gitu atau mau tanya aja nggak apa-apa. Tapi untuk kali ini emang kayak nggak ini belum takut salah lah gitu nyampeinnya soalnya kan lupa. Iya Kak, nggak apa-apa. Soalnya kan 2 variabel gitu, 3 variabel. Kalau continuan juga. Nah kita fokusnya di sini aja jadi ya nggak apa-apa. Terus temen-temen ada yang mau ditanya nggak dari contoh ini gitu? Atau kita mau bahas yang tadi PPT sebelumnya? Kak, di 14.1 itu ada soalnya gitu nggak sih Kak di PPT-nya? Di sini ya? Atau kita Kayaknya bahas deh. soalnya aja deh? Boleh. Ini yang Len tadi ditanyain Rapli ya. Len itu tadi apa? Tidak lebih dari Len itu tidak boleh sama dengan 0. Enggak, enggak. Dia kayak ini tau, gelang kalung itu yang tau nggak ya? Gibah tuh gibah. Tidak boleh sama dengan 0 kan. Nah, mau X ataupun Y gitu kan. Nah, di sini ada negatif 1. Kalau misalkan sampai sini doang, dia pasti grafiknya sama kayak yang tadi. Misalkan di sini X-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1 juga. 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2. 2 dikurang 1, 1 gitu kan. Berarti kan masih ada len 1. Nah, tapi di sini ada negatif 1. Misalkan dia len 1 dikurang 1 kan berarti 0. Len 0 itu kan nggak ada kan. Ya kan tadi nggak ada. Atau lebih gampangnya kita gambar aja dulu kali ya. Tapi kan nentuin daerah kan daerah asal. Ini gara-gara keseringan pakai GeoGebra. Darulang. Tapi paham nggak maksudnya? Kayak kan tadi kan nggak boleh sama dengan 0 kan. Tapi di sini ada negatif 1. Jangan lupa nih di soalnya. Berarti kan dia ada syarat lagi dong. Kalau misalkan X-nya 1, dia nggak bisa. Karena X-nya 1, Y-nya 1. Karena akan menghasilkan 0. X 1, 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2. 2 kurang 1, kurang 1. Berarti kan 0 kan. Nggak bisa. Coba kalau misalkan X-nya 0. X-nya 0. Y-nya 1. Nggak bisa negatif. Berarti sekarang coba XY-nya 2 gitu. 2 kali 2, 4 tambah 2 dikurang 2. 4 tambah 2 dikurang 2 dikurang 1. Berarti kan 1 ya, 2 dikurang 1. Berarti kan masih ada tuh len 1. Berarti dia juga sama kayak yang tadi prinsipnya. Berarti X dan Y anggota bilangan real di mana X tidak boleh. Tapi tulisan matematikanya gimana ya? Saya tuh kadang-kadang suka bingung gitu menerjemahkan kata
ke bentuk matematika. Ada yang suka bingung gitu juga nggak? Tidak boleh sama dengan 0. Kalau saat ini X, Y. Cacat banget. Kalau tidak boleh sama dengan 0 dan 1 itu nulisnya gimana ya enaknya? Tidak boleh sama dengan X anggota bilangan real di mana X dan Y tidak boleh sama dengan 0 dan 1 dan kayak yang tadi aja nih. Kita ulang dulu. Kita ulang ke ini nih. Tadi kayaknya ada nih. Nih, kan berarti daerahnya dia di sini nih. Di sini kan nggak boleh 0, berarti nggak ada di sini. Berarti dia adanya di sini sama di sini. Sama dong kayak ini. Berarti X lebih dari 1-1 dan nulisnya. Berarti kita nggak apa-apa nulisnya 1-1. Berarti kita tulis X dan Y anggota bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 2. Bener nggak 2? Kan tadi 1 sama 0 yang nggak boleh. Berarti 2. Dan Y kurang salah hapus kan X-nya itu lebih, berarti kan ke kanan kurang dari 2. Y-nya itu lebih juga, berarti Y lebih dari sama dengan 2. Pelan guys. Karena dia kurang dari, berarti ini aja X dan Y aja langsung. Dimana X dan Y lebih dari sama dengan 2. Ini aja guys, ini nggak usah ribet nih. Karena dia nilainya akan sama gitu. Kak Niki, boleh gak coret-coretannya itu jangan warna merah, tapi itu nyatu tuh. Kan ini mau pindah, Pri. Tar dulu. Siap. Nih, pindah ke sini dia. Ya, tetap aja. Tapi pokoknya X dan Y lebih dari sama dengan 2 atau X dan Y lebih dari 1, nggak pakai sama dengan. Kan kayak selang terbuka, selang tertutup gitu. Terserah kalian sih nulisnya kayak gimana. Boleh lebih dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan lebih dari 1. Kan kalau lebih dari 1, satunya nggak masuk ya. Nah, sekarang gambar nih. Kita pakai GeoGebra aja ya. Soalnya kalau manual aduh cacat banget. Kak, kalau misalkan daerah asalnya itu bisa nggak sih ditulis kayak kalau selang tertutup itu kan berarti angka itu masukkan ke dalam. Berarti kalau misalkan nulisnya itu daerah asalnya selang tertutup 2 sampai tahingga yang positif, tapi selang terbuka gitu, ngerti nggak? Bisa, tapi kan itu X sama Y aja kayak 2 gitu kan. Takutnya nanti kayak rancu gitu, gak sih? Kan kalau misalkan satu variabel dia kan bisa enak tuh kayak selang terbuka, selang tertutup, ya udah itu punyanya si X. Kan kalau di sini punyanya X sama Y gitu. Oh iya. Tuh ada yang lebih enak gitu, teman-teman ada yang lebih enak nggak nulisnya? Kasih tahu aja. Karena kita diskusi aja guys. Kita kan ngomongin 3 dimensi.
Jadi pakainya ini aja. Dan X, Y ditambah kurang Y ya? Iya nggak sih? Itu nggak sih tadi? Dikurang 1. Kita dari ini dulu deh, 2 dimensi dulu biar nggak puyeng. Kan kalau 2 dimensi mah ini kan satu-satu berarti dari len X nih. Bener nggak? Len X-nya itu dia nggak nyentuh ke sini, ke mana? Tuh dia sepanjang garis dia tuh nggak bakal nyentuh ke X. Nggak lewat juga dia tuh. Berarti kan emang nggak ada di negatif ya. Oh ini ternyata ada guys. Lebih dari 1. Salah tempat. Diulang. Makanya aku bilang nih, len X. Nih, lebih jelas ya. Kok hilang sih? Berarti tadi kita lihatnya sampai sini doang. Sama aja kan. Nah, sekarang kalau misalkan tadi ada syarat kan, negatif 1. Nah, dia geser nih. Dari sini ke sini. Karena yang 1 tuh kan akan menghasilkan 0 kan. Jadinya dia mulainya dari 2. Saat dia X-nya 2, dia Y-nya 0 gitu. Paham nggak yang tadi saya bilang ada dikurang 1? Kan geser tuh grafiknya. Sekarang masukin len Y. Nggak bisa ya. Berarti emang dia harus satu-satu. Nah, kan berarti kan kalau X-nya di sini, Y-nya berarti di atasnya dong. Nah, sekarang kita lihat di ini aja langsung. 3 dimensinya. Nih di sini. Ini kan tadi yang hijau itu sumbu apa? X. Bohong. Gimana enak ngeliatnya? Kita bisa tambahin nih. Nggak mau juga. Aniki mau nanya. Apa ya? Sambil nanya aja. Berarti itu nilai X-nya itu mulainya dari 2. Tapi kalau misalkan nilai Y-nya itu bisa mulainya dari 0 gitu. Apa? Nilai X, Y mulainya 2. Iya, nilai X-nya kan X, Y nih. Nilai X-nya bisa mulai dari 2.
Nah, kalau Y-nya 0 itu berarti kan nanti ln-nya kan hasilnya bukan 0 tuh. Berarti bisa gitu, maksudnya Y-nya lebih dari 0 gitu. Lebih dari sama dengan 0. Ngerti nggak maksudnya? Oh, misalkan X-nya 2 tapi Y-nya 1 gitu. Iya, Y-nya 1 atau Y-nya 0 gitu. Itu nanti Coba aja. hasilnya Coba aja nih masukin. X-nya 2. Y-nya 1. 2 kali 1, 2. 2, Tambah 2. 4. Gimana sih tadi? Jangan 2 kali 1, 2. Tambah 2. 4. 4 kurang Y-nya 1 kan tadi. 1. 4 kurang 1, 3. 3 3 kurang kurang 1, 1, 2. 2. Iya bisa nih. Saya tuh gini apa ya? Bentuk dari kata-kata ke bentuk matematika itu kan kayak abstrak gitu kan. Jadi tuh masih meraba-raba juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikoreksi aja ya guys. Maafkan saya. Enggak Sudah sih, nggak salah tadi kan Niki. Soalnya tadi kan Niki ngomongnya, ini kalau misalkan X-nya 2 berarti Y-nya 0 gitu. Tadi kan Niki kan ngomong gitu tuh yang pas di grafik ini. Nah, makanya saya tanya berarti kalau X-nya 2 itu berarti Y-nya itu bisa dimulai dari 0 gitu. Iya bisa. Coba tapi kita lihat grafiknya aja dulu, sebenarnya emang lebih enak tuh kan lihat ke grafik ya. Tapi karena emang tuntutan kita harus nyari luas daerahnya dulu, jadi kayak kitanya makin pusing ya nggak sih itu. Sedangkan kan sekarang udah ada algebra, udah ada ini. Kita tinggal lihat aja sebenarnya tuh gitu. Tapi emang ya namanya mahasiswa ya, kalau bukan susah bukan mahasiswa. Tapi tadi ditambah X dikurang Y dikurang 1. Nah, Kak. Hmm. Izin mengingatkan bahwa pemaparan materi sudah selesai, Kak. Oh, udah selesai ya? Iya. Ya pokoknya intinya gambarnya begini, guys. Tuh. Gambar apa ya itu nggak tahu. Ada yang bingung nggak? Bingung sih pasti, bener dah. Semakin belajar semakin bingung. Dari yang lain gimana? Atau ada yang salah gitu? Oh, udah cukup aja gitu. Nanti kalau misalkan ada revisi dari yang sekarang, saya kirimin di grup aja ya. Iya, Kak. Kalau misalkan jawaban saya salah nih yang ini gitu. Ya, bolehkah kalau misalnya kayak gitu? Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya sama Kak Niki, disilahkan ya Kak melalui chat WhatsApp ya Kak. Iya, boleh. Baik, terima kasih Kak Niki. Kak Niki, apakah ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya Kak? Apa ya? Sabar sih. Karena belajar yang abstrak-abstrak itu perlu diliatin lagi satu-satu gitu, kayak satu kelewat salah bakal salah selanjutnya. Jadi kayak step awalnya tuh diliatin dulu gitu. Emang kadang-kadang tuh lupa gitu, kayak tadi Rizka bilang, ingat sehari aja alhamdulillah. Baik Kak, terima kasih ya Kak Niki sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Kak Niki sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Boleh ditutup Kak Niki? Apa ditutup? Ya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah mau join, yang udah mau dengerin ya, walaupun nggak jelas ya. Karena emang belajar itu kan tergantung sama diri sendiri ya. Kita bisanya kayak gimana, kita bisanya dari yang abstrak ke yang umum, dari yang umum ke yang abstrak juga kan beda-beda gitu. Jadi
cari gaya belajarnya masing-masing aja supaya mudah paham gitu. Kalau saya belajarnya yang kayak gitu, kadang-kadang suka ngomong sendiri kan, kayak tadi gitu, karena mikir. Maaf juga buat ganggu malam minggunya nih, kan tadinya kan siang ya, tapi nggak bisa. Jadi ya makasih banyak dan tetap semangat. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Niki. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Niki. Teman-teman, setelah menyaksikan atau menyimak materi yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Niki, sekarang waktunya saya untuk memaparkan atau menyimpulkan terkait materi yang sudah disajikan tadi ya. Jadi pada malam hari ini kami belajar tentang fungsi beberapa variabel. Kesimpulannya, notasi W merupakan variabel tak bebas F, dan F dikatakan sebagai fungsi N, variabel bebas X1, sampai dengan Xn. X1 atau variabel masukan fungsi, dan W variabel keluaran fungsi. Sebagai contoh, nilai f x, y, z sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat di titik 3,0,4 memiliki hasil akar dari 25, yaitu 5. Lalu di submateri selanjutnya ada daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal suatu fungsi dipandang sebagai himpunan terbesar sedemikian sehingga aturan yang mendefinisikan fungsi tersebut menghasilkan bilangan-bilangan yang real, kecuali jika daerah asal tersebut ditentukan lain secara eksplisit. Daerah hasil terdiri dari himpunan semua nilai keluaran untuk variabel-variabel tak bebasnya. Lalu submateri selanjutnya ada grafik kurva ketinggian dan kontur fungsi dua variabel. Cara menggambar nilai-nilai fungsi x, y yaitu yang pertama menggambar dan memberi label untuk kurva pada daerah asal di mana f bernilai konstan. Yang kedua menggambar permukaan z sama dengan f, x, y. Lalu yang subbab selanjutnya ada fungsi tiga variabel. Definisi fungsi tiga variabel yaitu himpunan titik x, y, dan z di ruang di mana fungsi tiga variabel memiliki nilai konstan f, x, y, z sama dengan c disebut permukaan ketinggian f. Poin yang pertama, contoh himpunan terbuka di ruang di antaranya interior suatu bola. Setengah ruang terbuka z lebih besar daripada 0. Oktan pertama di mana X, Y, dan Z seluruhnya positif, dan ruang itu sendiri. Lalu yang poin kedua, contoh himpunan tertutup di ruang di antaranya garis, bidang, dan setengah ruang tertutup Z lebih besar sama dengan 0. Permukaan bola pejal yang sebagian batasnya dihilangkan, atau kubus pejal yang sebagian muka, rusuk, atau titik sudutnya dihilangkan merupakan himpunan yang tidak terbuka dan tidak tertutup. Mungkin segitu saja kesimpulan dari materi yang sudah dibawakan oleh Kak Niki. Lalu inilah namanya penutup. Jadi inilah kita udah sampai ke penutup pada acara Penatika kedua. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Aulia Nur Ahad-Dini selaku Ketua Pelaksana Penatika kedua ini. Kepada Aulia Nur Ahad-Dini, waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya terdengar jelas, Kak? Ya, terdengar jelas. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Niki selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan kesediaan juga jadi pemateri. Semoga ilmu yang Kakak berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman kelas 3A, C, dan D telah berpartisipasi di acara Penatika kedua ini.
Semoga teman-teman semua bisa lebih paham terkait materi kalkulus peubah banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman panitia yang udah membantu untuk keberlangsungan acara ini. Terus untuk teman-teman peserta juga jangan lupa isi absen dan kuesionernya ya untuk bahan evaluasi Penatika ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia untuk sambutan akhirnya gitu ya. Mungkin segitu saja Penatika pada malam hari ini. Mungkin segitu saja kegiatan Penatika pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya beserta teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam. Jangan keluar dulu ya teman-teman karena akan ada sesi dokumentasi. ya. Jadi diharapkan semua peserta Penatika kedua diharapkan on cam untuk dokumentasi sebentar saja. Terima kasih. Ya teman-teman, kepada teman-teman semua dipersilahkan untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada Ayu Setiawati, boleh dikasih aba-aba yuk ini teman-temannya untuk melakukan sesi dokumentasi. Iya. Teman-teman yang tidak ada terkendala jaringan, boleh on cam sebentar aja. Udah kali ya, segini aja. Satu. Yang cantik. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua ya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Dah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam acara ini. Bagi teman-teman yang ingin meninggalkan ruang Zoom, dipersilahkan ya teman-teman. Nah, nanti untuk materinya nanti akan dikirim oleh kami beserta vokabulari bahasa Inggris. Terima kasih. Niat Cemut. banget pakai PDH. Kenapa kan Niki? Niat banget pakai PDH. Karena sama-sama Caca. Fatimah betah amat Fatimah. Fatima mau nambah lagi kelas. Niki. Hai, Niki sehat. sehat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya guys, ini materinya kirim aja ya, tunggu bentar. Ini grupnya nggak bakal dihilangin gitu kan? Enggak, Kak. Enggak kak. Kan Niki mau tetap stay di Enggak lah, materi semester Enggak 3. enggak deh. Di sini Astagfirullahaladzim. recordnya nggak dimatiin dulu.